Kembali lagi di channel RIP Project. Di konten kali ini kita akan melanjutkan membahas sebuah anime Tensei Shitara Slam Dataken atau Tensura Oppa episode 3 sampai selesai. Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung ke video pembahasannya. Let's go. Yang pertama, kita diperlihatkan istri Raja Kuratol yang terbaring sakit, guys. Jadi, obat rahasia untuk menyembuhkan istrinya ini telah dicuri oleh para pencuri karavan, sehingga membuat istrinya ini masih terbaring lemah di atas ranjang tempat tidur. Nah, di kerajaan Kuratol ini akan diadakan latihan akademi kebebasan dari kerajaan Ingrasia. Kemudian, si pelayan ini diminta untuk menyiapkan penginapan dan mengecek kondisi gua tempat latihan, guys. Setelah sampai di gua pelatihan, ternyata pintu masuk gua sudah terbuka, dan pelayan pun masuk untuk mengecek ke dalam dan pintu pun tertutup dengan sendirinya. Kemudian para guru datang menghampiri Rimuru untuk menyampaikan mengenai pelatihan di luar ruangan itu. Awalnya Rimuru tidak ingin mengikuti acara ini, guys, karena Jeff Sensei sangat meremehkan murid Rimuru dan membanggakan kelasnya sendiri, yang membuat Rimuru ingin menunjukkan kemampuan anak muridnya tersebut. Acara pelatihan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, latihan mengawal guru untuk sampai ke kerajaan Kuratol dengan selamat. Nah, di sini memiliki dua rute dengan keamanan dan jarak tempuh yang berbeda-beda. Dan yang kedua adalah memasuki gua untuk mengambil sertifikat pelatihan di dalam gua. Kemudian, untuk guru dari kelas yang menang akan mendapatkan 10 koin emas. Nah, Rimuru pun membayangkan untuk membeli meja antik yang ia idam-idamkan itu dari hasil memenangkan pelatihan ini. Nah, di sini Rimuru menyampaikan mengenai pelatihan ruangan ini, guys, dan meminta mereka berlima untuk memilih senjata yang mereka inginkan. Kemudian Kenya meminta pedang, Gale meminta perisai untuk melindungi teman-temannya dan sebuah tombak untuk menjaga jarak. Ryota meminta sebuah busur panah karena cocok dengan sihir anginnya tersebut. Chloe meminta pedang yang tipis dan kuat seperti pedang Shizu Sensei. Dan Rondo meminta dibuatkan senjata lempar seperti shuriken ninja, guys. Nah, setelah semua sudah selesai, Rimuru pun memberikan sebuah buku tutorial bertahan hidup untuk mereka semua. Kemudian Rimuru pun teleport ke Tempest dan semua penduduk Tempest pun merasakan kehadiran Rimuru ini seperti koneksi antar para penduduk dan penguasa. Setelah sampai teleport ke Tempest, semua penduduk pun sudah menunggunya di tengah kota. Kemudian Rimuru meminta untuk dibuatkan sebuah jubah, sirah, dan senjata untuk para muridnya di akademi, guys. Dan mereka semua sudah menyiapkannya dengan cepat. Kemudian Rimuru menginginkan sebuah kereta kuda yang dapat digunakan untuk menginap mereka semua ketika mengadakan pelatihan di luar ruangan. Kaiji dan Kurobe pun sudah membuatkannya, guys. Rimuru pun kembali ke akademi untuk memberikannya kepada mereka semua, dan mereka pun nampak senang mendapatkannya. Tidak berakhir sampai di sini. Ternyata kereta kuda memiliki fasilitas yang lengkap seperti layaknya asrama berjalan. Kemudian Gale menyarankan untuk menggunakan sihir barunya, guys, yaitu pemanggilan roh. Gale pun memanggil bus gnome yang digunakan untuk menarik kereta kemah mereka. Scan pun berganti ke dalam gua pelatihan, guys. Di sini ternyata ada sekumpulan para pencuri yang mencuri full potion yang akan diberikan kepada Raja Kuratol untuk penyembuhan istrinya, dan ternyata merekalah para pencuri karavan yang dimaksud itu. Dan ternyata pelayan kerajaan Kuratol pun ada bersama mereka, guys. Sebelum mereka bersiap untuk pemberangkatan ini, dimulai dari ibu kota Ingrasia sampai ke kota Kuratol Selatan. Kemudian Rimuru didatangi Jeff Sensei dan para guru lainnya untuk mengadakan rapat sebelum pemberangkatan. Di sini Rimuru mendapatkan tugas untuk menilai kelas A, guys, yaitu anak didik dari Jeff Sensei. Dan kelas S pun akan dinilai dari T Sensei. Persaingan ketat antara Rimuru dan Jeff Sensei pun semakin memanas, dan mereka semua pun bersiap untuk pemberangkatan ini, guys, di kereta yang sudah ditentukan. Kemudian Jeff Sensei mengambil Rimuru untuk mengingatkan kepada anak muridnya agar tidak membuat kegaduhan saat berada di kerajaan Kuratol, karena istri dari Raja Kuratol sedang sakit. Dan mereka semua pun berangkat dengan memilih rute yang berbeda-beda. Saat di tengah perjalanan, kereta Rimuru didatang oleh monster, guys, dan para murid akademi dengan bangga ingin menunjukkan kemampuan mereka, dan mereka pun dengan mudah berhasil mengalahkan monster tersebut.
Kemudian Rimuru mengumpulkan mereka semua untuk memberikan sebuah saran guys, agar mereka dapat lebih baik lagi ke depannya. Kelas S menerapkan rute yang aman, sehingga mereka sampai terlebih dahulu di kerajaan Kuratol dari perkiraan sampai 5 hari, tetapi mereka sampai di hari keempat. Kemudian Raja Kuratol menemui mereka dan meminta mereka semua untuk melihat gua tempat mereka berlatih selanjutnya. Mereka pun akhirnya sampai dan ternyata di dalam gua terdapat para pencuri karavan guys, yang sedang menunggu kedatangan mereka semua. Mereka pun terkepung oleh sekumpulan pencuri itu dan para murid akademi pun dengan cepat melindungi Di Sensei dari mereka semua dan bersiap untuk melawan. Gale pun kemudian meminta Beast Gnome untuk melindungi Di Sensei dari belakang. Dan mereka semua ternyata sangat mahir guys dalam penggunaan senjata yang diberikan Rimuru. Perlahan semua pencuri itu berhasil dikalahkan. Kemudian Claw membuat tanda penghisap dari sihir airnya untuk menjebak para pencuri itu dan kemudian dihajar oleh Beast Gnome. Mereka berdua pun dibuat terkapar tak berdaya. Tarungan antara Kenya melawan bos pencuri pun sangat sengit sekali guys. Kenya pun sangat bersemangat dalam duel ini. Kenya pun lengah dan perutnya pun tersayat, namun dengan cepat langsung disembuhkan oleh Claw guys. Nah, sungguh kerjasama yang sangat epik oleh mereka semua. Kenya pun maju menyerang dan berhasil memojokkan bos pencuri ini guys. Dan Kenya pun berhasil memotong tangan kanan bos pencuri ini. Namun bos pencuri ini memiliki full potion yang mereka curi guys, dan ia pun mengambilnya dan menuangkan ke tangan yang terluka tersebut. Dan dengan ajaib, tangan yang putus pun meregenerasi dengan cepat dan tumbuhlah tangan baru. Namun dengan sigap Kenya pun memukul dari belakang bos pencuri ini hingga terjatuh tak berdaya. Selang beberapa lama muncullah pelayan kerajaan Kuratol guys dengan pesuruh si bos tersebut. Kemudian para murid akademi ini waspada guys dengan pelayan kerajaan itu, karena pelayan itu bukanlah manusia melainkan seorang iblis Phantom Demon. Pencuri ini pun terdiam ketakutan. Kemudian anak buahnya menghampiri mereka untuk membebaskannya dan melarikan diri. Namun berbeda dengan murid akademi, mereka malahan sudah bersiap untuk melawan dan melindungi Di Sensei. Kenya pun mulai menyerang dan pelayan palsu ini berhasil menangkisnya dengan mudah. Saat hendak memukul Kenya, Gale pun datang dan menghadang pukulannya dengan perisainya guys. Pelayan palsu ini pun memuji ketahanan perisai ini. Perisai Hutan Tempest memang bukan kaleng-kaleng ya guys. Mereka pun menyerang kembali. Dengan santainya pelayan ini menghindari serangan-serangan mereka. Pelayan palsu ini pun mengeluarkan kemampuannya guys, dan dengan cepat menyerang Kenya sampai mengenai Gale hingga terpental. Rondo pun berhasil dikalahkan dengan mudahnya dan menyisakan Ryota, Claw, Beast Gnome, dan Di Sensei. Pelayan palsu ini pun menampakkan wujud aslinya guys, yaitu seorang Phantom Demon. Mereka berdua pun langsung menyerang, dan getaran serangan mereka pun sampai keluar gua. Beast Gnome pun berhasil dikalahkan sehingga menyisakan Di Sensei seorang diri. Kemudian iblis ini memberikan pilihan guys kepada Di Sensei, yaitu menyisakan satu muridnya untuk dibawa iblis ini dan sisanya harus dibunuh oleh Di Sensei sendiri. Di Sensei pun menolaknya guys dan berniat untuk melawan. Iblis ini pun dengan cepat menyerang Di Sensei guys. Kemudian Di Sensei memohon kepada siapapun untuk menolongnya, dan karena permohonan ini ia pun berhasil memanggil seorang iblis. Dan iblis ini pun meminta Di Sensei untuk menerima syarat dan kesepakatan yang ditentukan guys. Ternyata iblis ini memiliki hutang kepada Di Sensei dan ingin menebusnya di sini. Di Sensei pun mengiyakannya. Yang penting para anak muridnya selamat, kata Di Sensei. Dan kesepakatan pun sudah tercipta guys. Dan sekarang bagi iblis panggilan ini untuk menyelesaikan pekerjaannya guys. Dan iblis Phantom ini pun tidak jadi menyerang Di Sensei. Iblis panggilan Di Sensei pun datang guys. Dan datanglah seorang iblis yang nampaknya kuat. Dia adalah seorang Noir atau biasa dikenal dengan Diablo. Dengan cepat Diablo bergerak ke arah iblis Phantom ini dan berhasil menembus bagian belakang tubuh iblis ini dengan mudahnya dan mengeluarkan tubuh pelayan dari dalam tubuh iblis Phantom ini. Iblis Phantom ini pun ketakutan. Diablo pun memotong tangan dan kaki iblis ini dan meremas lehernya hingga tewas. Diablo pun nampak senang dan puas guys. Dan tibalah Diablo untuk meminta bayaran dari pekerjaannya tersebut. Di Sensei pun sudah siap untuk melakukan apa yang dia inginkan. Di sini Diablo hanya meminta untuk merahasiakan tentang dirinya untuk selamanya. Jika Di Sensei melanggar aturan ini, Diablo pun akan datang untuk mengambil jiwanya.
Sensei pun kaget mendengarnya. Di sini dia pula hanya ingin membayar hutangnya dengan Shizu Sensei di masa lalu. Dia belum meminta Sensei untuk mengatakan bahwa roh cahaya yang ada di dalam tubuh kayaknya lah yang mengalahkan iblis ini guys. Dan Sensei pun baru menyadari hal ini. Roh cahaya pun keluar dari tubuh kayaknya dan menyapa Sensei. Dan dia pula pun pergi guys dengan membawa kalung perbudakan. Mereka semua pun sudah berhasil keluar gua dengan selamat. Hari pun telah berganti. Semua murid akademi peserta latihan pun sudah sampai di Kuratol dengan selamat. Dan para guru merapatkan hal yang terjadi kemarin di gua. Glow pun mengatakan kepada Rimuru mengenai obat penyembuh yang diambil oleh pencuri itu. Sehingga istri Raja Kuratol tidak bisa disembuhkan. Chef Sensei pun kaget mendengar hal itu karena istri dari kerajaan Kuratol adalah adiknya yang bernama Ulamut. Kemudian anak murid Rimuru bertanya kepada Rimuru apakah ia membawa full potion. Dan Rimuru pun menjawab, iya guys, ya tentu saja, full potion sudah menyatu dengan tubuh Rimuru sendiri guys. Namun full potion juga tidak selalu dapat menyembuhkan, bahkan ada yang meninggal setelah memakainya guys. Karena full potion mempercepat penyimpangan terhadap sel-sel sehingga kekuatan seorang dapat habis dalam sekejap. Duke dan Chef Sensei pun meminta kepada Rimuru untuk memberikan full potion itu kepada mereka guys untuk menyembuhkan Ulamut. Di sini Rimuru memberi syarat agar dirinya lah yang merawat Ulamut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian mereka pun menyetujuinya. Rimuru pun memberikan 5 full potion kepada mereka. Rimuru pun sudah bersiap dengan pisau bedah di tangannya. Kemudian Rimuru menyerahkan kepada Pertapa Agung untuk mengoperasinya guys. Chef Sensei pun panik dan berjalan mondar-mandir ke sana kemari guys. Kemudian dihadang oleh Glow dan ia pun mengatakan kepada Chef Sensei untuk mempercayakan semuanya kepada Rimuru. Keesokan harinya, Ulamut dan Duke pun berjalan di taman guys. Dengan raut wajah yang senang dan masih tidak percaya bahwa Ulamut akan bisa berjalan seperti biasanya lagi. Kemudian Pertapa Agung memberitahu Rimuru bahwa jika Ulamut meminum madu api itu, Ulamut akan sembuh tanpa melakukan operasi dan Rimuru pun kaget mendengarnya. Dan latihan akademi pun berakhir. Rimuru pun sudah kembali ke akademi guys dan ia pun dihampiri oleh Chef Sensei untuk segera melakukan rapat tentang festival budaya. Dan persaingan antar Chef Sensei dan Rimuru pun masih berlanjut guys. Itulah alur cerita dan suara OVA episode kali ini guys. Jika kalian menyukai video ini jangan lupa like and subscribe untuk mendukung terus channel ini agar terus berkembang. Ketik di kolom komentar untuk merekomendasi anime yang akan kita bahas selanjutnya. Thank you and see you. Goodbye.